Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Dwi Eprian, NPM 19.390, Fakultas Hukum, akan menerangkan satu materi tentang kewenangan hakim. Yang pertama, kewenangan hakim. Hakim merupakan suatu eksistensi yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara. Dan kekuasaan kehakiman bersifat bebas, tidak boleh ada intervensi dalam bentuk apapun yang mempengaruhi akan putusan hakim. Landasan hukum mengenai kekuasaan kehakiman sebagai berikut. 1. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945. 2. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 3. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan 4. Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian, di samping wewenangnya dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, serta memiliki kebebasan dalam memutuskan suatu perkara itu, hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dalam mengadili suatu perkara. Hakim tidak boleh menolak setiap perkara yang harus diadili dengan alasan tidak ada hukumnya atau alasan lainnya, karena adanya kewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada tersebut dalam setiap perkara. Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, hakim harus menafsirkan hukum secara kontekstual. Penafsiran hukum secara kontekstual yakni melihat nilai-nilai hukum yang ada di dalam ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya. Tujuan dari penafsiran ini agar hakim dapat melihat dengan jelas realita dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang diadili. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berbunyi, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terkait hubungan keluarga saudara atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun sudah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Satu sisi seorang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, serta kewajiban untuk menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam setiap perkara. Ada pepatah mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri. Berdasarkan dengan pasal di atas tersebut, hakim pun berkewajiban menolak, memeriksa, dan memutus suatu perkara bila mana perkara tersebut ada kaitan keluarga saudara ataupun memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung, yang mana akan mengakibatkan tidak terlaksananya persamaan kedudukan di depan hukum. Selanjutnya, kekuatan hukum dalam persidangan daring atau online. Sejak Indonesia terdampak oleh pandemi COVID-19, segala sektor lumpuh seketika dikarenakan peraturan yang mengharuskan semua orang berdiam diri di dalam rumah dan tidak melakukan mobilitas apapun di luar rumah, termasuk peradilan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah tidak diam agar perkara-perkara yang tertunda tetap bisa diadili meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Meskipun sudah ada peraturan yang menjadi landasan dari persidangan secara daring ini, tetap menemukan kendala secara yuridis sebab KUHP tidak mengatur hal tersebut. Pada tahun 2002, kala itu saat B.J. Habibie berada di Hamburg, Jerman, beliau harus memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara yang menjerat Ruhardi Ramelan dan hal tersebut dilangsungkan secara telekonferensi. Keterangan yang disampaikan oleh B.J. Habibie melalui telekonferensi itu dinyatakan sah.
Seperti ilustrasi di samping tersebut, seperti itu gambaran dari praktek dari persidangan secara daring. Akan tetapi, mengapa masih banyak pro dan kontra akan persidangan secara daring ini dikarenakan oleh landasan hukum yang mengatur hal tersebut masih belum kuat secara yuridisnya. Perlu adanya pengkajian ulang mengenai pengaturan dari pelaksanaan persidangan secara daring ini. Masih terdapat celah-celah yang terlihat dalam pelaksanaan persidangan secara daring ini yang dapat melemahkan putusan dari hakim nantinya. Seperti penyampaian bukti. Penyampaian bukti secara elektronik lebih terbuka terhadap pemanipulasian bukti, perubahan, terhapus, bahkan hilang. Selain faktor yang telah disebutkan tadi, ada faktor-faktor lainnya yang dapat melemahkan putusan hakim. Nantinya seperti ketersediaan koneksi internet yang stabil, gangguan terhadap sarana dan prasarana, dan gangguan terhadap keamanan. Dalam persidangan, semuanya harus disampaikan dengan jelas serta diterima dengan jelas pula, sehingga tidak ada kesalahpahaman atau berpotensi mengaburkan fakta yang sebenarnya. Karena dalam setiap persidangan bertujuan untuk mencari kebenaran material. Terlepas terhadap pengaturannya yang belum kuat ini, dalam prakteknya persidangan secara daring memiliki kekuatan hukum tetap sama dengan pelaksanaan persidangan secara langsung. Karena untuk menutupi kelemahan landasan hukum terhadap pembuktian alat bukti secara elektronik ini telah diatur oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa alat bukti elektronik dan informasi elektronik adalah alat bukti yang sah baik dalam persidangan langsung maupun daring serta kedudukan hukumnya sama dengan pembuktian alat bukti yang dihadirkan secara fisik.